Selamat pagi semuanya. Kembali lagi. Hari ini kita akan belajar bersama lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kembali lagi dengan Ibu Maya Yunita Kolo. Nah, untuk pertemuan kali ini, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur ya. Kalau minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang struktur dan kaidah teks prosedur, dan minggu ini kita akan belajar bersama tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Untuk memproduksi teks prosedur, kamu perlu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Pernyataan umum dan tahapan ini tercantum dalam struktur dan kaidah teks sebagai unsur pembangun teks. Nah, untuk teks prosedur yang hendak diproduksi, di sini dapat berupa yang pertama itu petunjuk kerja, perintah kerja, serta semua kegiatan yang membutuhkan perincian atau langkah-langkah kerja ya. Jadi contoh-contohnya ketika kamu nanti Ibu suruh membuat sebuah teks prosedur, kamu bisa mengambil yang pertama itu berupa petunjuk kerja, perintah kerja, ataupun kegiatan yang membutuhkan rincian atau langkah-langkah kerja. Nah, adapun persyaratan dan tekniknya adalah sebagai berikut ya. Ini merupakan persyaratan dan teknik ketika kamu ingin memproduksi atau membuat sebuah teks prosedur ya. Ada dua. Yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang kedua, langkah-langkah atau tahapan harus jelas. Nah, yang pertama, bahasa yang digunakan dalam teks harus mudah dipahami. Nah, kenapa kamu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Karena supaya ketika orang lain membaca teks prosedurmu ini, mereka memahami apa maksud yang ada di dalam isi teks prosedurmu. Jadi kamu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan kamu campurkan menggunakan bahasa ataupun istilah-istilah asing yang menyulitkan orang atau menyusahkan orang untuk mengerti apa maksud dan tujuan dari teks prosedur yang kamu produksi atau kamu buat ya. Jadi yang pertama harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca atau pengguna produk ya. Jadi orang yang membaca langsung mengerti karena kamu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua, langkah-langkah atau tahapannya itu harus jelas. Jadi ketika kamu membuat sebuah teks prosedur, langkah-langkah ataupun tahapan-tahapannya itu yang harus dilakukan itu harus kamu paparkan secara jelas. Kenapa harus dipaparkan secara jelas? Supaya tujuan dari kegiatan itu dapat tercapai. Misalnya kamu memaparkan langkah-langkahnya itu sesuai dengan urutan atau secara sistematis dari urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai langkah yang terakhir. Jadi langkah-langkahnya itu atau tahapan-tahapannya itu harus jelas supaya maksud dan tujuan dari kegiatan yang ada di dalam teks prosedur yang kamu produksi atau kamu buat itu dapat tercapai. Teknik penulisan teks prosedur jika ditinjau dari segi kebahasaannya adalah sebagai berikut. Ada 4 poin ya. Yang pertama, gunakan kalimat perintah yang lugas. Yang kedua, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Yang ketiga, gunakan bahasa yang logis dan sistematis. Dan yang keempat, gunakan kalimat yang langsung tertuju pada partisipan. Nah, yang pertama, teknik yang pertama adalah ketika kamu ingin menulis sebuah teks prosedur, kebahasaannya itu harus diperhatikan. Nah, kira-kira ketika menuliskan sebuah teks prosedur, kebahasaannya itu tata bahasanya harus seperti apa? Yang pertama, kamu harus menggunakan kalimat perintah yang lugas.
Nah, arti dari kalimat perintah yang lugas ini adalah kalimat perintah yang tidak menimbulkan tafsiran ganda, atau dengan kata lain maknanya jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi, di dalam kalimat perintah yang lugas itu mengandung makna yang sebenarnya atau sering disebut dengan makna denotatif ya. Jadi tidak ada menggunakan kata-kata kiasan. Jadi langsung tertuju pada makna yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan menggunakan kalimat perintah yang lugas. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Nah, kalimat yang ada di dalam teks prosedur itu tidak boleh bertele-tele atau tidak boleh ada pemborosan kata yang ketika kamu ingin menuliskan sebuah teks prosedur itu tidak boleh terdapat pemborosan kata. Supaya apa? Supaya teks yang kamu buat itu mudah dipahami oleh pembaca atau orang yang akan membaca teks prosedurmu. Jadi bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan informatif. Kenapa harus singkat, padat, dan informatif? Supaya orang lebih mudah memahami isi dari teks prosedur yang kamu buat ya. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang logis dan sistematis. Jadi kalimat yang ada di dalam teks prosedur itu harus disusun secara urut dan mudah ditafsirkan, serta tidak ada ambigu ya, atau maknanya tidak ganda atau mengandung makna yang sebenarnya. Jadi harus menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Bahasa yang logis itu adalah tataan bahasa yang sesuai dengan penalaran berpikir manusia, atau sering disebut dengan bahasa yang logis. Itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca ya. Jadi sesuai dengan akal sehat manusia. Jadi bahasa yang digunakan itu mudah dipahami ya. Kemudian yang keempat, gunakan kalimat yang langsung tertuju pada partisipan. Jadi di dalam sebuah teks prosedur itu ada yang dinamakan partisipan. Apa itu partisipan? Partisipan itu sudah Ibu jelaskan di pertemuan minggu kemarin. Partisipan itu adalah manusia secara umum. Jadi partisipan itu adalah orang yang akan melakukan langkah-langkah ataupun urutan-urutan kerja yang ada di dalam teks prosedur. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam teks prosedurmu itu langsung kamu tujukan kepada partisipan. Partisipan itu siapa? Yaitu orang yang akan melakukan langkah kerja yang ada di dalam teks prosedurmu. Selain kebahasaan, dalam menyusun sebuah teks prosedur, kita juga harus memperhatikan tahapan-tahapan berikut ini. Ada 4 tahap ya. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, tentukan jumlah langkah. Yang ketiga, perhatikan urutan langkah. Dan yang keempat, periksa kembali. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang pertama, dalam kita membuat sebuah teks prosedur atau sebelum kita menyusun sebuah teks prosedur, hal pertama yang harus kita perhatikan selain dari segi kebahasaannya, tahapan pertama yang harus kita perhatikan adalah menentukan tema. Jadi kita tentukan dulu kira-kira kita ingin membuat sebuah teks prosedur dengan tema apa? Temanya bagaimana? Kira-kira tema yang menarik menurut kamu itu apa? Kamu tentukan terlebih dahulu temanya. Kemudian kamu juga menentukan jenis teksnya. Nah, jenis teksnya ini tadi ada di slide awal Ibu jelaskan. Itu ada yang misalnya teks prosedurnya berupa petunjuk kerja, penggunaan produk, ataupun perintah kerja. Nah, kira-kira kamu ingin membuat sebuah teks prosedur yang mana? Yang petunjuk kerjakah, penggunaan produkkah, atau perintah kerja?
Nah, kamu tentukan terlebih dahulu. Setelah kamu menentukan, langkah yang kedua atau tahapan yang kedua adalah kamu menentukan jumlah langkahnya. Kira-kira ada berapa langkah nih di dalam teks prosedur yang akan saya produksi atau yang akan saya buat. Nah, ingat kembali, teks prosedur itu ada terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan protokol ya. Kalau teks prosedur sederhana itu biasanya hanya terdiri dari 3 atau 4 langkah saja. Kalau teks prosedur kompleks itu berisi lebih dari 4 langkah ya, bisa 5, bisa 6 ataupun sampai 10 langkah ya. Kemudian ada juga yang disebut protokol. Nah, protokol ini adalah langkah-langkahnya itu tidak terlalu ketat dan mudah dipahami ya. Jadi kamu tentukan jumlah langkahnya yang mana ini. Jumlah langkahnya ada berapa. Setelah kamu menentukan jumlah langkahnya, tahapan yang selanjutnya adalah kamu memperhatikan urutan langkahnya. Jadi setelah ada berapa langkah yang akan kamu lakukan dalam teks prosedur itu, kamu perhatikan kembali langkahnya. Jadi kamu urutkan langkahnya sesuai dengan urutan langkah kerja yang benar atau secara runtut sistematis. Jadi setelah langkah pertama ada langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi langkah 1 berada di awal. Tidak bisa kamu mengurutkannya langkah 3 kamu letak di awal. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan urutan langkah kerja. Jadi kamu harus perhatikan urutan langkahnya. Jadi urutan langkah itu kamu susun secara sistematis. Nah, setelah kamu memperhatikan langkahnya, kamu periksa kembali. Nah, apa fungsi dari periksa kembali ini? Setelah kamu memeriksa kembali ini, di sini kamu bisa memeriksa secara keseluruhan. Kira-kira masih ada tidak bagian yang harus direvisi? Nah, kenapa harus direvisi? Supaya mendapatkan hasil yang sempurna ya. Jadi itu adalah 4 tahapan yang juga perlu diperhatikan ketika kamu ingin memproduksi sebuah teks prosedur ya. Yang pertama, tentukan tema, tentukan jumlah langkah, perhatikan urutan langkah, dan yang terakhir, periksa kembali kira-kira ada tidak hal yang harus direvisi kembali dari urutan-urutan langkah yang ada di dalam teks prosedur yang akan kamu buat. Baik, demikian penjelasan singkat untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia di minggu ini. Nah, untuk minggu ini Ibu memberikan kalian tugas. Tugasnya ada di halaman 18 di buku paketmu itu, yang tugas pendalaman ya. Jadi tugasnya itu yang kamu kerjakan hanya nomor 1 ya. Jadi yang dikerjakan hanya nomor 1. Jadi tugasnya adalah kamu membuat 1 teks prosedur ya. Jadi hanya membuat 1 teks prosedur karyamu sendiri. Jadi hasil karya kamu sendiri, tanpa menyalin punya orang lain, tanpa mengambil dari Google, tanpa mengambil dari media cetak, elektronik, dan sebagainya, tetapi murni hasil karyamu sendiri ya. Jadi ini tugasnya, silahkan dikerjakan. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu rasa sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, sertakan nama dan kelasmu. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan salam sehat selalu.